Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, para asatidah, Al-Mukarram Bapak Haji Marli, Al-Mukarram Bapak Sanusi, Al-Mukarram Bapak Paijan, wabil khusus Al-Mukarram Amanda Ustaz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah, berkat maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di majelis rutin kita setiap malam Ahad. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah, kehidupan kita diberkahi oleh Allah, dan semoga seluruh hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan semua permintaan kita, dan kita minta kepada Allah yang sakit di antara kita, semoga diangkat segala penyakitnya. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga kesulitannya dipermudah oleh Allah, urusannya semoga semua digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga putra-putri kita, keluarga kita, semoga semuanya dijadikan ahli sujud, dijadikan ahli ibadah, jauh daripada perbuatan maksiat dan dosa. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Wafat husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, bi Abdul Qadir As-Segaf, bi Abdullah Syatri, bi Salim As-Syatiri, wa Kiai Hasyim Asy'ari, wa bi Saleh bin Musa Hamid, bi Bakar Gresik, Syekh Umar Al-Muhaddar bin Abdul As-Segaf, Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wa Kiai Khalil Bangkalani, wa Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Ihsan Dahlan, wa Syekh Nawawi Banten, wal Imamun Nawawi, Jamil Auliya, wal Aqtab, wal Amjad, wal Autar, Saribadillah, Syal Jami Abaina, Mahatina, Jaddajillatina, wa nastaftih hadzal majlis mithlama nawahum, mithlama nawa abauna aslafuna wa masyayikhuna salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita hadiahkan untuk seluruh jamaah Masjid Al-Faizin yang sudah wafat, semoga amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah, wa lakunatin shalih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita
sehingga saat ini kita berada di bulan yang mulia, di bulan yang agung, di bulan istimewa, yaitu bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini adalah bulan pilihan dari pilihan-pilihan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah ciptakan di alam semesta ini makhluk yang begitu banyak. Dari makhluk yang begitu banyak, ada makhluk yang Allah ciptakan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana tidak pernah melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat-malaikat Allah. Dan di antara malaikat-malaikat Allah yang suci, Allah pilih lagi, Allah jadikan pimpinan para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan tidak sampai di situ, dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, Allah pilih ada yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah jadikan para nabi dan para rasul. Dan dari para nabi dan para rasul, Allah pilih lagi ada yang menjadi pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul, yaitu pilihan di antara pilihan-pilihan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah pimpinan anak Adam nanti di hari kiamat, wala fakhr. Aku mengatakan ini bukan sombong. Bahkan dalam riwayat lain, semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat tahta liwa'i yaumal qiyamah, semua ada di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya, dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ini Nabi besar Muhammad menyebutkan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi mengatakan seperti ini bukan sombong. Nabi menyebut dirinya pimpinan anak Adam, bukan Nabi besar Muhammad membanggakan dirinya, tidak. Tapi tidak lain dan tidak bukan, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi besar Muhammad, apa yang beliau berkata itu tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan kepentingan pribadi, tidak berdasarkan kepentingan dirinya, tapi itu wahyu dari Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi, sampaikan kepada umat bahwasanya engkau pimpinan anak Adam nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi bersabda seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan agar kita semua umatnya mengetahui siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pimpinan anak Adam nanti di hari kiamat. Dan tidak sampai di situ, dari masjid-masjid Allah, masjid-masjid Allah di dunia ini begitu banyak. Semua masjid Allah mulia, semua masjid Allah agung. Akan tapi Allah pilih lagi, ada di antara masjid-masjid Allah, masjid yang paling mulia, masjid yang paling agung, yaitu Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Yang mana barang siapa yang ibadah di dalamnya, maka pahalanya dilipat gandakan melebihi sholat di masjid-masjid selain ketiganya. Semoga kita semua sampai ke sana. Amin Allahumma amin. Demikian pula dengan tempat, dari tempat-tempat yang ada di muka bumi, Allah pilih tempat-tempat yang suci, yaitu Mekkah Al-Mukarramah, tempat kelahiran Nabi besar Muhammad, dan Madinatul Munawwarah, yang di sana ada makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari bulan-bulan yang ada, itu Allah pilih dari bulan-bulan yang ada pimpinan para bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Sayyidus syuhur syahrul Ramadan. Pimpinan bulan adalah bulan suci Ramadan. Dan Allah pilih lagi
Dari 12 bulan selain Ramadan, Allah pilih bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang agung, yaitu bulan-bulan haram. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah menciptakan jumlah bulan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada bulan-bulan yang sangat mulia dan sangat agung, yaitu selain bulan suci Ramadan, yaitu 4 bulan haram, itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini berurutan. Dan yang satu terpisah, yaitu bulan Rajab, bulan yang kita berada saat ini di dalamnya. Dan Allah melanjutkan ayatnya, "Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Ya. Kemudian Allah berfirman, maka jangan sampai kalian mendolimi diri kalian fihinna, di dalam bulan-bulan tersebut. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan haram. Jadi bagaimana? Ya, memang di bulan Rajab ini, di bulan mulia ini, semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita pahalanya dilipat gandakan, puasa kita dilipat gandakan, zikir kita dilipat gandakan, malam ini kita hadir di majelis ilmu juga pahalanya dilipat gandakan. Akan tapi ingat pula, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian dolimi diri kalian fihinna, di dalam bulan-bulan tersebut. Sebagaimana pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang berbuat dosa, barang siapa yang berbuat maksiat, sama saja dia sudah mendolimi dirinya, berarti mempersiapkan dirinya untuk dibakar dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Inna dzulma fil ashril hurum a'dzamu khati'atin wa wizrin minadz dzulmi fima siwaha. Ya, kedzaliman, perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram, itu dosanya lebih besar dibanding dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Bulan apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Maka dari itu fa'adzimu ma azzamallah. Yuk kita perbesar, kita agungkan, kita muliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jangan sampai sesuatu yang dimuliakan Allah kemudian kita anggap remeh. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti itu termasuk ketakwaan hati. Semua yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah harus kita muliakan. Maka dari itu, ayo jauhi perbuatan dosa, perbuatan maksiat di bulan ini. Ya, berjudi itu haram, berjudi itu perbuatan dosa. Di bulan haram dosanya lebih parah lagi. Kemudian rentenir, riba, praktek riba haram, praktek riba dosa. Di bulan haram itu dosanya lebih besar lagi. Minum minuman keras, berzina haram, dosa. Di bulan haram dosanya lebih besar lagi. Bermusuhan, tidak tegur sapa dengan tetangga haram, perbuatan dosa. Di bulan haram dosanya lebih besar lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin daripada Hasyiah Fathul Mu'in, itu disebut bahwasannya nama-nama bulan Rajab itu sangat banyak. Jadi Rajab namanya banyak, bukan hanya Rajab saja, tapi juga disebut bulan Ashab, disebut juga bulan Asham, disebut juga bulan Rajab, dan masih banyak lagi. Kenapa kok nama-namanya begitu banyak? Katsiratul asma tadullu ala azmatil musamma. Banyaknya nama menunjukkan betapa besar dan betapa agung yang dinamai tersebut. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW, itu nama Nabi 200 lebih. Yasin nama Nabi, ya, Mustafa nama Nabi, Ahmad nama Nabi, 200 lebih nama Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kok namanya begitu banyak? Itu menunjukkan betapa agung dan betapa mulia yang dinamai tersebut.
Nah, Rajab ini mustaq minat tarjib. Diambil dari kata tarjib yang artinya ta'zim, agung, mulia. Rajab artinya mulia. Li'annal araba kanat tu'azzimuhu ziyadatan ala ghairihi. Dikarenakan orang-orang Arab itu mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan bulan Rajab melebihi bulan-bulan lainnya. Jadi kalau mereka sudah masuk bulan Rajab, mereka hati-hati. Bicaranya hati-hati, berbuatnya hati-hati, bertindak dengan sama manusia hati-hati, ya, bermuamalah dengan Allah juga hati-hati. Kenapa? Takut terkena murka yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dinamakan ashab. Kenapa kok dinamakan ashab? Lin sabil khairi fihi. Ya, dikarenakan pada bulan ini Allah menghujani kebaikan di dalamnya. Ya, jadi insaf itu hujan deras. Hujan deras, saking derasnya bisa-bisa sampai banjir itu. Nah, ini saking banyaknya Allah menurunkan kebaikan di bulan Rajab sampai-sampai dinamakan bulan ashab. Hujan kebaikan, hujan rahmat, hujan ampunan, yaitu di bulan Rajab. Ya, makanya Rajab disebut syahrullah, wa Sya'ban syahri. Sya'ban bulan Nabi, bulanku kata Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Rajab dinamakan syahrullah, bulan Allah? Dikarenakan ya Allah benar-benar membuka sebesar-besarnya pintu ampunan kepada hamba-hambanya sehingga tidak butuh pelantara lagi. Udah gak usah pakai pelantara, ya langsung kepada Allah diampuni dosa-dosa hambanya. Maka disebut syahrullah, bulannya Allah. Allah besar-besaran membuka pintu taubat, pintu maaf untuk hamba-hambanya sehingga tidak butuh pelantara lagi. Kalau Sya'ban syahri, Sya'ban disebut bulan Nabi, ya dikarenakan untuk sampai kepada Allah ya kita butuh pelantara syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan syahrul ummati, bulannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya di dalamnya kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah yang dengan itu kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya di bulan ini Allah menghujani kebaikan untuk orang-orang yang ingin bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dinamakan bulan Asham, bulan tuli, li adami simai qaqatis silahi fihi. Kenapa kok dinamakan bulan tuli? Dikarenakan di bulan ini tidak terdengar suara pedang, suara alat perang di bulan ini. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu itu kalau mereka sedang berperang, sedang dendam-dendamnya, sedang kesal-kesalnya, tapi kalau masuk bulan Rajab, masuk bulan Haram, mereka berhenti berperang. Ya, nggak berani melanjutkan perang, nggak berani melanjutkan permusuhan. Kenapa? Takut terkena murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sekarang udah masuk bulan Rajab masih bermusuhan, masih tidak tegur sapa, berarti itu orang lebih jahiliyah dibanding orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena terlalu berani kepada Allah. Orang jahiliyah aja nggak berani bermusuhan di bulan Rajab. Ya, kelarin Rajab dulu, baru musuhan lagi tuh. Ya Allah, ya saking jahiliyahnya nunggu Rajab kelar baru mereka berperang lagi. Ya. Akan tapi kalau ada sekarang nggak mandang bulan Rajab masih bermusuhan, berarti apa? Lebih parah dibanding orang-orang jahiliyah. Kenapa kalau disebut jahiliyah? Bodoh, jahil, bodoh, tidak menggunakan akal sehatnya. Dan bulan ini juga dinamakan Rajam. Rajam, rajam. Ya, orang kalau udah pernah menikah kemudian berzina, hukumnya hukuman rajam. Ya, dirojam. Jadi dipendem, tinggal kepala doang, kemudian dilempari dengan batu. Itu rajam, rajam. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Rajam? Bulan Rajam, dirajamil a'da'i wasyayatin fihi hatta la yu'dul awliya'a wassalihin. Karena pada bulan ini Allah melempari para setan sehingga para setan nggak bisa mengganggu para wali-wali dan orang-orang soleh. Jadi kalau kita di bulan ini masih bermalas-malasan,
ibadah nggak nambah, zikirnya nggak nambah, baca Qur'annya nggak nambah, berarti kita masih jauh dari kata-kata orang-orang soleh. Ya, karena orang-orang soleh itu dapat perlindungan dari Allah, dijaga daripada gangguan setan, sehingga di bulan ini dia lebih bisa nambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ya, berdasarkan ini semua kita mengetahui betapa mulianya, betapa agungnya, betapa istimewanya bulan Rajab. Dan tidak sampai di situ. Ini bulan Rajab juga disebut bulan Mudhar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunya, kenapa kok Rajab dinamakan Mudhar? Lianna ba'dal kuffar da'a ala qabilatin minal qabail fa ahlakahumullah. Dikarenakan itu orang-orang kafir terdahulu, bayangin orang kafir padahal. Itu orang-orang kafir terdahulu kalau udah masuk bulan Rajab dia mendoakan, nyumpahin suku lain sehingga suku yang lain tersebut menjadi binasa. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, barang siapa yang duduk, yang minta kepada Allah meskipun dia orang nggak benar. Jadi Allah berjanji mengabulkan permintaan, nggak harus orang benar. Orang nggak benar pun kalau duduk benar-benar minta sama Allah dikabulkan oleh Allah. Lihat dukun-dukun, ya, dukun-dukun santet apa semua tuh, ya, dia duduk nggak benar tuh niatnya, tapi dikarenakan dia duduk benar-benar duduk dikasih sama Allah. Bahkan ini mohon maaf, di Cianjur sebelum terjadi gempa itu saya ada kawan pesantren di sana. Itu Habib cerita, di sini ini terkadang saling serang tuh pakai Yasin. Bayangkan, Yasin 5 qiraatlah. Nabi bersabda, Yasin sesuai dengan yang diniatkan. Baca Yasin niat apa saja, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Saya kira itu hanya niat yang baik-baik saja. Ternyata niat nggak baik, niat nyantet orang tuh bisa pakai Yasin. Ya, jadi di sana tuh biasa, di Cianjur tuh biasa. Ya, orang sini nyerang orang sono, pakai Yasin nyerangnya. Tiba-tiba di sana tuh pengajian di sana kesurupan semua. Kan dahsyat ini. Jadi siapa yang tekun duduk minta sama Allah, dukun. Apa arti dukun? Duduk tekun. Tuh dukun, duduk tekun. Karena tekun dikasih sama Allah. Ya, jadi Allah membuka kesempatan bagi siapa aja yang mau dekat sama Allah bisa. Ya, yang nggak bener aja minta dikasih, apalagi kita yang benar. Ayo, ya. Berdasarkan ini semua, ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita bukan anak kiai, meskipun kita bukan anak ustadz, meskipun kita bukan keluarga habaib, tapi Allah buka seluas-luasnya. Siapa saja yang ingin dekat dengan Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai nih orang kafir dulu tuh kalau bulan Rajab dia menyumpahi suku yang lainnya, ya, agar binasa beneran. Ya, benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun mereka salah Tuhan, tapi tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya siapa yang benar-benar tekun itu akan diberikan. Wakil inna du'a mustajabun ala dzulmah wa kullu jair. Sesungguhnya doa itu mustajab terhadap orang-orang yang berbuat zalim dan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Walihada, karena itu kanatil jahiliyah yuakhiruna da'watihim ala man zalamahum. Ya, jadi doa untuk orang-orang jahat di bulan Rajab itu dimustajab oleh Allah. Sampai-sampai orang-orang jahiliyah terdahulu menunda doanya. Dia mau doa, ini ada orang jahat, orang zalim, ditunda doanya. Nunggu masuk bulan Rajab. Udah masuk bulan Rajab baru ngangkat tangan berdoa. Semoga tuh orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang berbuat dolim, semoga dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran apa dapat kita ambil di sini? Yang pertama, hati-hati. Hati-hati jangan sampai berbuat dosa, berbuat salah, ya. Jangan sampai merugikan orang lain di bulan Rajab. Khawatir tuh orang berdoa kita menjadi celaka. Ya. Sampai-sampai kata Nabi, takutlah terhadap doa orang yang terdolimi. Karena apa? Doa orang terdolimi itu mustajab, meskipun itu orang kafir.
Meskipun itu orang kafir kita dolimi, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dilarangnya kita berbuat dolim. Nah, kemudian yang kedua, pelajaran dapat kita ambil di sini, berarti doa kita sedang mustajab. Tapi jangan kita pakai untuk nyumpahin orang, rugi kita. Ya, biarin. Ada orang yang jelek-jelekin kita, udah biarin. Ada orang yang fitnah kita, biarin. Ada orang yang nipu kita, biarin. Yang nggak selesai di dunia akan diselesaikan nanti di akhirat sampai kita puas. Ya, sampai kita puas. Ya, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang nggak selesai di dunia akan diselesaikan nanti di akhirat. Maka itu jangan sumpahi orang yang berbuat dolim kepada kita, jangan. Ini doa kita lagi mustajab, kan jarang-jarang doa kita mustajab. Pakai untuk kebaikan kita, kebaikan putra-putri kita, kebaikan para cucu kita. Amin. Allahumma amin. Jadi intinya ini bulan mustajab. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani melanjutkan dalam kitabnya Al-Gunyah, Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Rajab terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra-nya itu adalah rahmatullah, rahmat Allah. Siapa yang nggak butuh rahmat Allah? Kita semua butuh rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita semua nggak bisa masuk surga. Ya, kita semua masuk surga bukan dikarenakan amal ibadah kita. Kita masuk surga bukan dikarenakan sholat kita, bukan dikarenakan puasa kita, bukan dikarenakan sedekah kita. Ya, kita ngadirin sholat kita. Sholat kita tadi sholat maghrib, kira-kira khusyuknya berapa rakaat? Maghrib 3 rakaat, kira-kira khusyuknya berapa rakaat? Ya, kadang 1 rakaat aja nggak nyampe. Kemudian bacaan Quran kita, sehari kita baca Quran berapa juz kita? Baca Quran jarang-jarang. Zikir kita, ya Allah, kita zikir kalau ingat doang. Itu juga waktu-waktu sisa kita. Waktu-waktu sisa bekerja, sisa usaha, sisa-sisanya kita pakai untuk zikir kepada Allah. Itu pun nggak khusyuk. Sedekah kita sedekah juga nggak bikin kenyang orang. Ya, kalau kita ngadilin amal, kayaknya amalan kita sama dosa-dosa kita nggak sebanding dah. Betul apa tidak? Ya, jadi ya kita semua berharap rahmat Allah. Oh, kalau gitu nggak usah ibadah dong. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Betul, kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan dikarenakan ibadah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Akan tapi ketahuilah, perlu dicatat, kita tidak akan mendapat rahmat Allah tanpa ibadah. Karena rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi bagaimana cara kita untuk memancing mendapat rahmat Allah? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rajab, ra-nya rahmatullah, rahmat Allah. Semoga Allah pastikan kita dan keluarga kita semua terbebas dari adab api neraka. Amin. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Ya Allah, bebaskan pundak kami, kemudian pundak ayah-ayah kami, pundak ibu-ibu kami, pundak saudara-saudari kami, semoga semua terbebas dari adab api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari adab api neraka. As-salimin, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, hadirkan putra-putri kita, hadirkan keluarga kita semua, hadirkan. Semoga semua dipastikan terbebas dari adab api neraka. Amin. Allahumma amin. Kemudian jinnya judullah. Judullah, kedermawanan Allah. Ya, kedermawanan Allah. Orang dermawan ya tergantung kekayaannya. Semakin kaya, semakin banyak hartanya, semakin dermawan. Kalau Allah tidak terbatas, kedermawanan Allah tidak terbatas. Dan yang terakhir, ba, Rajab. Baknya birrullah, kebaikan Allah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, barang siapa yang ibadah sepanjang bulan Rajab, maka dia akan mendapat rahmah bila adab. Rohnya rahmah, dia akan mendapat rahmat Allah tanpa adab. Ya Allah, amin. Allahumma amin. Rahmat Allah tanpa adab. Ya Allah. Ya.
Ini kalau kita pikir dosa-dosa kita, ya Allah, dosa kita begitu banyak. Makanya dalam Burdah, ya tadi kan baca qasidah Burdah Faisal ini, itu ada bait Burdah bahwasanya ya Allah, bahwasanya janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena besarnya dosa apabila diampuni oleh Allah sama seperti dosa-dosa kecil. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil gufrani kallamami. Ya nafsu, wahai diri. Nih, jadi Syekh Al-Imam Busiri ini membuat syair, ya nafsu, wahai nafsu, la taqnati min zallatin azumat, jangan pernah putus asa dari dosa-dosa yang begitu besar. Ini kayaknya dosa-dosa kita dari semenjak balik, kayaknya kalau dijilid, dibukukan, kira-kira berapa jilid kita? Ya, di dosa-dosa kita, dosa mata, ya Allah, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa perut. Ini kalau kira-kira dari semenjak kita balik, kalau dicatat nih, kemudian dibukukan berapa jilid kita kira-kira nih? Ya Allah, ini mungkin kita kalau ditampakkan, kita lihat dosa-dosa kita, ya Allah, bikin kita putus asa, bikin kita putus, ya neraka ini mah, gede banget nih dosa. Tapi Al-Imam Busiri mengajak kita semua, ya nafsu, wahai nafsu, la taqnati min zallatin azumat, la taqnatu min zallatin azumat, jangan kau putus asa, jangan putus asa dari besarnya dosa-dosa. Kenapa? Innal kaba'ira, sesungguhnya dosa-dosa besar, fil gufran, kalau diampuni oleh Allah, kallamami, itu apa? Sama seperti dosa kecil. Bahkan at-taibu minad danbi kamal la danbalah, orang yang bertobat dari suatu dosa bagikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita mendapat rahmah Allah tanpa adab. Amin. Dan yang kedua, judullah bila bukhlin. Nah, yang ibadah mendekatkan diri kepada Allah akan mendapatkan kedermawanan Allah tanpa ada bakhil. Ya memang Allah maha kaya, Allah tidak bakhil. Artinya apa? Benar-benar permintaannya semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Judullah bila bukhlin. Dan yang terakhir adalah baknya birru bila jafa, akan mendapat kebaikan Allah tanpa ada murka. Jafa itu apa? Cuek. Itu jafa, dicuekin. Ya. Jadi kita akan mendapat kebaikan Allah tanpa ada murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah, mendapat kedermawanan Allah, dan mendapat kebaikan-kebaikan Allah. Amin. Allahumma amin. Berkata Dhunnun al-Misri, Dhunnun al-Misri berkata, Rajab litarkil afat, wa Sya'ban listi'malit ta'at, wa Ramadan lintidharil karamat. Bulan Rajab ini bulannya kita ninggalin dosa-dosa. Bulan Sya'ban bulannya kita berbuat ketaatan. Bulan Ramadan bulannya kita nunggu keutamaan, kemuliaan, karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yatrukil afat wa lam yasta'minit ta'at wa lam yantadil karamat fa huwa min ahli turuhat. Barang siapa yang di bulan Rajab dia nggak ninggalin dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya nggak ditinggalin di bulan Rajab, dia masih berbuat maksiat, dan masuk bulan Sya'ban dia juga nggak nambah amal ibadah, masih aja malas-malasan taat, dan juga nanti di bulan Ramadan dia tidak akan mendapat karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa min ahli turahat, itu hanyalah orang-orang yang membual, ya, hanya orang-orang yang membual, hanya orang-orang yang berangan-angan saja, ya. Kita mau masuk surga apa enggak? Pasti jawabannya mau. Ya, tanyain tuh sama orang-orang yang enggak sholat, nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah puasa, tanyain mau masuk surga apa enggak? Pasti jawabannya mau masuk surga, tapi nggak sholat. Itu bukan mau namanya, itu ngayal. Ngayal mimpi masuk surga. Ya, suruh kerja nggak mau kerja, kerja nggak mau kerja. Ini ada kerjaan nih dekat dari rumah, ya kerjanya juga gampang, mudah, nggak berat, dia nggak mau. Maunya di rumah aja tidur, ya. Terus akhir bulan pengen dapat gaji, nggak, siapa yang mau ngegaji dia? Ya, itu namanya ngayal. Ngayal pengen dapat duit. Ya, barang siapa yang ingin
masuk surga, selamat dari adab api neraka, ya harus berbuat, harus beramal soleh, ya. Kemudian juga disebutkan Rajab syahruz zar'i, wa Sya'ban syahruz sakli, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab ini ada bulannya kita menanam. Ini Rajab kita bulan menanam amal soleh. Jadi kita tambahin tuh istighfar kita tambahin, puasa sunnah ditambahin, sholat sunnah ditambahin, sedekahnya ditambahin, zikirnya ditambahin, sholawatnya ditambahin, semua nih kita tambahin di bulan ini. Jadi bulan Rajab ini harus ibadah kita lebih banyak dibanding bulan sebelumnya. Masuk Rajab tambah dengan puasa sunnah, ya. Jadi memang puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram. Puasa di bulan haram itu adalah puasa yang paling afdol. Kan ada 4 bulan haram. Di antara 4 bulan haram yang paling utama puasa di bulan Muharram. Kemudian puasa di bulan Rajab nih. Sekarang ini. Kemudian Dzulhijjah dan juga Dzulqa'dah. Urutannya seperti ini. Kan kalau urutan bulan kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi kalau urutan afdol puasa, pertama Ramadan, kedua Muharram, ketiga Rajab, keempat Dzulhijjah, kelima Dzulqa'dah. Ya. Jadi tambahin semua. Puasanya ditambahin, sholat sunnahnya ditambahin, bacaan Qur'annya ditambahin. Ini Qur'an udah kita baca dari sekarang. Jangan nunggu Ramadan baru mau dibuka. Ya, dari sekarang udah dibuka. Sedekah juga dari sekarang sedekah. Jangan nunggu Ramadan baru sedekah. Habis Ramadan pelit lagi. Seakan-akan itu sedekah hanya ada pahala di bulan Ramadan. Ya, jadi Quran itu bukan kitab khusus di bulan Ramadan, sedekah juga bukan ibadah khusus di bulan Ramadan. Di bulan apa saja kita dianjurkan untuk bersedekah dan membaca Al-Quran. Nah, dari Rajab ini, yuk tanam semua ibadah kita, tanam. Ya, tambahin di bulan Rajab. Nanam ibadah. Wa Sya'ban syahrus sakyi. Masuk Sya'ban nanti bulannya kita menyirami tanaman kita di bulan Rajab. Itu puasa kita, sholat sunnah kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, zikir kita, iktikaf kita yang udah kita tanam di bulan Rajab itu disirami lagi, dijaga, jangan sampai ditinggalin nanti di bulan Sya'ban. Bila perlu ditambahin lagi. Wa Ramadan syahrul hasad, dan nanti di bulan Ramadan kita akan memetik hasil tanaman dan siraman kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Artinya apa? Kita akan panen. Kita akan merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Puasa nikmat banget puasa. Pengen nggak? Pengen terus-menerus berpuasa. Sholat sunnah, taraweh, nikmat banget taraweh. Pengen nggak mau libur taraweh. Iktikaf, nikmat banget iktikaf. Baca Quran, nikmat baca Quran. Ya, pengen cepet-cepet hatam. Udah hatam, pengen ulang lagi. Zikir, nikmat banget zikir. Kenapa? Karena sudah mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Makanya Nabi besar Muhammad mengajarkan kita suatu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini berkaitan. Kita nggak bakal bisa ibadah istiqomah di bulan Ramadan kalau tidak mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Makanya masjid tuh, ya, itu kalau bulan Ramadan pasti penuh. Semua, bukan di Al-Faizin doang, semua masjid pasti penuh, nggak muat sampai luar. Tapi apa? Ya cuma 1 malam, paling banter 3 malam, ya paling lama 1 minggu dah. Udah gitu apa? Udah di dalam semua. Kenapa kok yang puasa kadang cuma 3 hari, yang taraweh kadang cuma 1 minggu, yang baca Quran cuma 5 hari. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan diri dari semenjak bulan Rajab. Ya, bulan Rajab dia masih malas-malesan, nggak nanam amal ibadah. Bulan Sya'ban juga masih malas-malesan. Masuk Ramadan baru mau siap-siap, nggak bisa istiqomah. Ya, karena dirinya belum terlatih. Ya, dirinya belum terlatih. Ya, ada juga yang mengatakan Rajab itu adalah bulan untuk kita
membersihkan diri dari segala dosa. Ya, bulan kita istighfar, bulan kita tobat. Makanya ada istighfar khusus di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali pagi, dibaca 70 kali sore. Kalau sore lupa, dibaca malam hari. Nah, kita masih kuat, masih pengen zikir, ya perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Ya, karena bulannya kita takhalli, membersihkan diri dari segala dosa. Karena dosa ini, Pak, dosa yang mencegah kita untuk ibadah. Jadi selama masih ada dosa, itu mau ibadah berat. Ya, aduh mau sholat kok berat banget ya. Biasanya gampang kok berat, pasti dosa. Itu pasti dosa. Pengen baca Quran, baru baca 1 lembar, kok kayaknya udah ngantuk aja, udah malas aja. Nah, pasti dosa. Semua. Jadi dosa ini membuat kita berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bersihkan dulu dengan memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, min kulli dhikin makhraja, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang istiqomah istighfar, barang siapa yang senantiasa istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Segala kesumpekannya akan dilapangkan oleh Allah. Ya, yang namanya hidup di dunia pasti ada aja masalah. Yang namanya hidup di dunia pasti ada aja cobaan. Yang namanya hidup di dunia pasti ada aja ujian. Ya, tandanya kita masih hidup. Ya, kalau nggak mau ada cobaan, ya mati masuk surga, udah nikmat doang itu. Ya, dunia memang tempatnya cobaan, dunia tempatnya ujian, dunia tempatnya musibah. Nah, kan tapi orang yang senantiasa istighfar, sumpek, tapi kesumpekannya akan dilapangkan oleh Allah, sehingga dia nggak sampai stres. Ada masalah nggak sampai stres, nggak sampai bunuh diri. Kenapa tuh orang sampai bunuh diri? Ya, dikarenakan apa? Kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin kudidikin makhraja. Segala kesempitannya akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia nggak sampai nekat berbuat dosa, nggak sampai nekat berbuat maksiat, nggak sampai nekat merugikan orang lain hanya untuk mencari solusi. Semua kesempitannya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu apabila kita terkena ujian, terkena masalah, jangan terlalu banyak mikir. Jangan terlalu banyak mikir. Kebanyakan mikir stres. Akan tapi perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Nanti dengan zikir, dengan istighfar akan Allah kasih jalan keluarnya. Ya, kira-kira jelas apa tidak? Kenapa banyak orang stres? Kenapa? Banyak mikir. Ditanggung sendiri. Ya, lupa sama Allah. Udah. Jangan banyak mikir. Jadi gimana? Berbanyak istighfar saja. Nanti dengan istighfar akan Allah berikan jalan keluarnya. Waktu berapa menit lagi? 2. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Dan nanti akan Allah kasih rezeki dari segi yang tidak disangka-sangka. Ya, ini kalau rezeki yang tidak disangka-sangka biasanya lebih gede dibanding umumnya. Ya, akan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, sangat luar biasa nih. Ya, kesumpekannya akan dilapangkan, kesempitannya akan dikasih jalan keluar, dan akan dikasih rezeki dari segi yang tidak disangka-sangka. Intinya perbanyak istighfar, minta kepada Allah. Jangan nyari jalan keluar sendiri. Nyari jalan keluar sendiri kebanyakan mikir, stres. Maka itu Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang takut kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan Allah kasih jalan keluar. Takwa dulu. Ini kadang kita nyari jalan keluar dulu. Ya, takwanya kita singkirin, kan padahal ayatnya wa may yattaqillaha. Syaratnya barang siapa bertakwa sama Allah, terus menerus kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, terus istiqomah, yaj'al lahu makhraja. Nanti akan Allah kasih jalan keluar, akan Allah kasih solusi. Ini kita takwanya kita singkirin, langsung lompat nyari jalan keluar sendiri. Akhirnya apa? Merugikan orang lain. Akhirnya apa? Melakukan cara-cara yang tidak dihalalkan dalam syariat. Salah itu namanya.
Karena nyari jalan keluar, jadi takwa saja dulu. Kerjain terus, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan-larangannya, nanti otomatis akan Allah kasih jalan keluar. Ya, hujan, semalam hujan lama kan, awet hujan tuh. Hujan awet banget. Sampai-sampai anak nggak bisa pulang tuh, jam 3 baru bisa pulang. Hujan-hujanan juga. Sampai pagi tuh masih hujan. Tapi hujan meskipun awet kan berhenti juga kan? Iya. Ini masalah banyak, pasti akan berhenti juga. Nanti akan Allah kasih jalan keluar. Ya, wa razaqallahu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki yang dari segi tidak disangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua urusan kita, segala kesulitan kita semoga dipermudah oleh Allah. Segala permasalahan kita